Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan saya Risma Apriani, NIM 03222092 beserta rekan saya yang akan memaparkan materi bab 12 pemantauan strategi. Untuk pembahasan hari ini, garis besar pembahasan yang poin pertama, proses evaluasi strategi, kriteria, dan metode yang digunakan. Poin kedua, balanced scorecard sebagai alat kontrol. Poin ketiga, perencanaan kontingensi dan peran audit. Poin keempat, tantangan abad ke-21. Dan poin yang terakhir, kesimpulan. Selanjutnya, proses evaluasi strategi, kriteria, dan metode yang digunakan. Evaluasi strategi adalah proses untuk menilai apakah strategi yang telah direncanakan dan dilaksanakan masih efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Bahwa strategi tidak berhenti pada tahap perumusan dan implementasi, tetapi harus terus dipantau dan dievaluasi agar tetap relevan dengan kondisi lingkungan yang selalu berubah. Pemantauan strategi penting untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai tujuan dan mampu mengantisipasi resiko maupun peluang yang muncul. Inti dari evaluasi strategi terdiri dari 3 proses utama. Yang pertama, meninjau kembali dasar-dasar strategi, yang artinya tujuan tahapan ini adalah mendeteksi perubahan lingkungan sebelum strategi menjadi usang. Poin kedua, mengukur dan membandingkan kinerja, yang artinya membandingkan target yang telah direncanakan dengan nanti aktual yang dicapai untuk mengetahui adanya penyimpangan. Dan yang poin terakhir ketiga, mengambil tindakan korektif, artinya berupa penyesuaian strategi, kebijakan, atau penggunaan sumber daya agar kinerja kembali selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Balance scorecard sebagai alat kontrol strategi. Balance scorecard merupakan alat kontrol strategi yang membantu manajemen memastikan bahwa strategi perusahaan dijalankan secara efektif dan konsisten. Melalui balance scorecard, kinerja tidak hanya dinilai dari aspek keuangan, tetapi juga dari perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Penggunaan balance scorecard memungkinkan perusahaan untuk menerjemahkan strategi ke dalam indikator kinerja yang jelas dan terukur. Hal ini memudahkan manajemen dalam memantau pencapaian tujuan strategis serta mendeteksi penyimpangan sejak dini. Dalam konteks tata kelola perusahaan, balance scorecard berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena setiap target dan hasil kinerja dapat dievaluasi secara objektif. Oleh karena itu, balance scorecard menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan strategi sekaligus mendukung penerapan good corporate governance dan keberlanjutan perusahaan. Perencanaan kontingensi dan peran audit. Perencanaan kontingensi adalah upaya perusahaan dalam menyiapkan rencana alternatif untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti krisis ekonomi, perubahan regulasi, ataupun gangguan operasional. Dengan adanya perencanaan kontingensi, perusahaan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga lebih siap dan tanggap dalam menghadapi resiko strategis. Perencanaan kontingensi membantu perusahaan menjaga stabilitas operasional dan meminimalkan dampak negatif terhadap kinerja dan reputasi. Rencana ini biasanya disusun berdasarkan identifikasi risiko utama dan skenario terburuk yang mungkin terjadi.
Sementara itu di sisi lain, audit memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perencanaan kontingensi dan strategi perusahaan itu telah dirancang dan dilaksanakan secara efektif. Audit berfungsi untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan, mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Dengan adanya dukungan audit yang kuat, perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas, mengurangi risiko kegagalan strategi, dan memastikan bahwa setiap rencana yang disusun benar-benar mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Tantangan manajemen strategis di abad ke-21. Dunia bisnis saat ini jauh lebih dinamis dibandingkan dulu. Berikut adalah 5 tantangan utama yang harus dihadapi perusahaan. Yang pertama, lingkungan bisnis semakin kompleks. Adanya globalisasi, kemajuan teknologi yang pesat, dan persaingan yang ketat membuat perubahan terjadi sangat cepat. Perusahaan tidak bisa lagi hanya fokus pada pasar lokal. Yang kedua, sulit memprediksi masa depan. Perilaku konsumen berubah sangat cepat. Selain itu, adanya inovasi disruptif seperti aplikasi transportasi online yang mengganggu taksi konvensional. Bisa membuat strategi yang direncanakan tahun lalu menjadi tidak relevan lagi hari ini. Yang ketiga, banyaknya variabel eksternal. Keputusan strategis tidak hanya dipengaruhi oleh internal perusahaan, tapi juga faktor luar seperti inflasi, kebijakan pemerintah, tren gaya hidup, teknologi, dan lingkungan. Yang keempat, siklus hidup strategi semakin pendek. Dulu, sebuah strategi mungkin bisa bertahan selama 10 tahun. Sekarang, karena perubahan pasar yang kilat, perusahaan harus terus-menerus memperbarui strategi mereka agar tidak ketinggalan zaman. Yang kelima, peristiwa global tak terduga. Munculnya peristiwa besar yang tidak disangka-sangka seperti pandemi atau krisis global dapat memporak-porandakan rencana bisnis yang sudah disusun rapi. Kesimpulan, evaluasi strategi dilakukan melalui peninjauan dasar strategi, pengukuran serta perbandingan kinerja, dan pengambilan tindakan korektif agar tujuan organisasi tetap tercapai. Balance scorecard berperan sebagai alat kontrol yang menilai kinerja secara seimbang antara aspek keuangan dan non-keuangan. Selain itu, perencanaan, kontingensi, dan audit membantu organisasi menghadapi ketidakpastian serta memastikan keandalan informasi. Di tengah tantangan bisnis abad ke-21 yang semakin kompleks dan dinamis, pemantauan strategi menjadi kunci agar perusahaan tetap adaptif, efektif, dan berdaya saing. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.